Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sabilillah Islamic Boarding School. Nah, gimana nih kabarnya? Ananda-ananda, ayah bunda sekalian yang ada di rumah, tetap semangat ya, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan, oke? Nah, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial ini. Spesial dan istimewa ini. Tentunya insya Allah podcast kita kali ini akan bermanfaat bagi pendengar-pendengar setiap podcast Sabilillah. Oke? Amin, amin, Allahumma amin. Nah, untuk kali ini narasumber pada hari ini adalah Dr. Nila Mayangsari. Beliau adalah dokter yang hobi traveling di sini. Jarang-jarang. Jadi dokternya juga suka merawat pasien, tapi juga suka merawat diri sendiri dengan cara traveling. Iya, betul. Dokternya sangat muda, masih sangat muda dan sangat cantik. Sangat cantik sekali, masih berumur 35 tahun. Dan beliau lulusan dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Beliau kuliah di pendidikan kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya dimulai tahun 2005 dan diselesaikan tahun 2012. Itu sudah sama pendidikannya ya dok ya? Iya, sama profesi juga ya? Pokoknya udah matang jadi dokter lah gitu. Jadi 7 tahun dok ya total? Iya. Sekitar 7 tahun totalnya dari 2005 sampai 2012 beliau di Surabaya, di Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah beliau ini juga setelah lulus kuliah beliau ada pengalaman pekerjaan seperti praktek dokter bersama di klinik Dr. Dhani Surabaya dan juga beliau memiliki praktek mandiri di Jalan Raya Babat Bojonegoro, Babat Lamongan. Dan yang terakhir beliau adalah penanggung jawab Poli Umum Estetika dan IGD Klinik Mahirah Medika Sukodadi Lamongan. Wow, 35 tahun sangat berprestasi sekali dokter. Saya jadi insecure. Nah, langsung saja ya kita sapa ini, kita pendengar kita langsung ini tidak sabar. Kita sapa langsung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya. Kita yang terima kasih dok. Dokter udah mau menyempatkan, sudah sibuk ya seharian ini tapi masih mau menyempatkan di sela-selanya. Dokter monggo ke menyapa sahabat-sahabat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila. Saya lahir asli dari Lamongan, cuman memang sempat pindah ke Surabaya, kuliah kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya. Waktu itu masih belum ada program internship, jadi begitu saya lulus ikut ujian kompetensi, alhamdulillah langsung lulus. Dan memang agak sedikit molor karena saya sempat cuti berapa bulan ya, hampir 1 tahun karena waktu itu melahirkan dan pas kayak stase besar tuh waktu itu bedah. Jadi karena berat sekali, jadi cuti dulu. Iya, cuti dulu. Khawatir nanti kandungannya kenapa. Seperti itu. Oke, ya sekelas seperti itu lah ya. Tapi masih semangat tetap ya dok ya? Masih alhamdulillah. Maksudnya sambil masih hamil tapi juga semangat tuh. Setelah hamil pun juga melanjutkan lagi ya dok ya? Iya betul. Jadi ya mungkin sedikit ini ya cerita agak lucu gitu. Saya setelah melahirkan 2 minggu saya masuk ngambil lagi bagian yang sempat saya tinggalkan waktu cuti ya, bagian bedah. Jadi setelah melahirkan 2 minggu saya langsung jaga UGD 2 minggu, ikut stase bedah. Jadi otomatis baby saya ikut mama di rumah. Jadi kalau waktu yang ngasih ASI, saya kabur sebentar ke tempat parkir, terus ngasih ASI, kemudian balik lagi. Perjuangan dok. Iya betul. Tapi orang-orang UGD-nya alhamdulillah semua dokternya, perawatnya, teman-teman di sana baik banget. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau saya capek ngilang bentar buat makan itu pasti kalau ada yang nyariin masih menyusui gitu. Padahal kabur cari makan. Pengertian. Iya. Alhamdulillah. Iya,
Kadang itu perjuangannya itu nanti akan dibalas dok di akhirat nanti. Amin, 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 ya ya Rabbal Allah. Alamin. Nggak gampang loh dok meninggalkan anak di umur segitu Iya. terus mendengarkan tuntutan apa seperti pekerjaan gitu. Ya, mulai dari yang ini ASI sempat ngadat, yang nangis kalau malam, kalau ini ada pasien baby itu mesti nangis. Aduh, anakku juga baby di rumah kayak gitu. Jadi keinget Melo-melo dok ya. gitu, iya. Tapi yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah lah dok. Barokah selalu berkah. Amin, ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Nah, kita ini ada sedikit, bukan sedikit sih, ya beberapa pertanyaan lah dok ya. Ya, monggo. Yang insya Allah mungkin juga dokter sudah di luar kepala kan menjawabnya, jadinya lebih santai nanti insya Allah. Kita sharing sama-sama Iya ya. benar Monggo, dok. monggo. Nah, Sabilillah Islamic Boarding School ini kan masih belum berani ya dok untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka kepada siswa, ananda semua. Insya Allah dalam dekat waktu ini insya Allah kami sudah mulai buka. Nah, ketika kami sudah mulai buka ini kan berarti kan tanggung jawab kami lebih banyak, tidak hanya mengajar saja, tapi juga kesehatannya kesehatan dari ananda semua ini juga sebagai tanggung jawab dari kami, meskipun kami bukan dokter sebenarnya. Nah, ini kami juga ingin berguru ke dokter. Gimana? Nah, oke. Pertanyaan pertama ini dok, menurut jenengan, bagaimana penanganan kesehatan yang tepat untuk diterapkan di sekolah pondok ini? Ini kan kita boarding atau pondok. Nah, seperti kayak apa itu penanganan pertama gitu, penanganan yang tepat diterapkan? Oke, jadi ketika kedatangan sih itu sebaiknya dari sisi siswa-siswi sendiri dan dari sisi ustadz-ustadzah yang mengajar di sini itu sudah dipastikan bahwa sehat semua. Jadi gitu, sehat semua tanpa gejala, terus hasil PCR atau antigennya itu negatif seperti itu. Ketika itu sudah bisa dipenuhi, anak-anak masuk sini sekaligus bisa dibilang di sini juga karantina juga untuk anak-anak ya. Jadi meminimalkan anak-anak kontak dengan dunia luar semuanya ya. Bukan cuman ini aja tapi juga dari penyakit yang ada di luar juga gitu. Terus nggak menutup kemungkinan juga namanya mungkin nanti capek atau apa, mungkin ada yang sakit, entah salah satu siswanya atau dari ustadznya. Nah itu kalau memang sudah ada yang sakit, apapun gejalanya, misalnya demam atau kayak misalnya flu atau capek-capek, sebenarnya itu kan umum sekali. Hampir semua penyakit juga gejalanya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Itu tapi kita harus langsung waspada. Jadi begitu ada yang bergejala, sebaiknya langsung jujur, langsung dipisah dengan teman-temannya. Ya betul. Kemarin saya sudah lihat sih. Terus untuk ruangan isolasinya juga nggak serem-serem banget kok. Nggak yang kayak di rumah sakit yang berhoror sendiri, enggak. Masih benar-benar masih kelihatan lah teman-teman yang lain, ustadzahnya yang lain. Cuman memang ada tembok pembatasnya gitu aja, ada kacanya. Itu juga masih bisa ngelihat taman-taman. Aduh masih seger pokoknya. Udah sesuai standar lah insya Allah ya. Insya Allah. Kemarin dari sisi ventilasinya juga saya sudah bilang, jendelanya sudah lebar, sudah bagus, sinar matahari bisa masuk, udaranya bersih sekali di sini insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi nanti untuk obat-obatnya di sini juga saya lihat sudah disediakan. Untuk penyakit-penyakit yang umum mungkin insya Allah masih bisa lah ya. Tapi untuk siswa-siswa yang memang punya penyakit bawaan, sebaiknya memang membawa obat-obatnya sendiri gitu. Jadi untuk mempermudah aja. Insya Allah sudah ini ya dok ya. Fasilitas kami itu juga sudah memenuhi, dan insya Allah ananda juga langsung kita pisahkan jika ada yang sakit, itu penanganan pertamanya. Satu ananda yang sakit itu langsung diisolasi lah. Meskipun apapun gejalanya ya dok ya, demam atau flu dan sebagainya. Karena untuk sekarang untuk penyakit yang lagi hype hari-hari ini ya. Dari tahun kemarin.
Gejalanya nggak cuma demam atau batuk pilek aja, tapi ada yang memang diare atau hanya sekedar capek-capek. Terus kalau dulu katanya batuk kering, tapi sekarang sudah nggak cuma kering aja, pilek-pilek juga sudah masuk kategorinya kayak gitu. Jadi ada gejala sekecil apapun sebaiknya langsung diperiksa. Ya, jadi intinya semakin cepat diketahui, semakin cepat diobati, semakin tingkat penyembuhannya lebih cepat, lebih bagus dan lebih aman untuk lingkungan sekitar. Intinya seperti itu sih. Ya, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Silakan. Nah ini kan hangat-hangatnya vaksin dok ya. Ya. Okay. Insya Allah. Nah kalau menurut jenengan nih dok, kira-kira vaksin yang kita lagi pakai ini ya seperti Sinovac itu efektif diberikan kepada anak yang usia 12 tahun ini menginjak SMP ini gimana dok kira-kira? Untuk beberapa lab ada yang diamanahkan untuk menguji efektivitas dari beberapa vaksin termasuk Sinovac. Memang hasilnya berbeda-beda, kadang hasilnya juga bedanya agak jauh. Cuman kalau menurut saya singkatnya seperti ini. Jadi ibaratnya vaksin itu mau Sinovac, mau Moderna, mau Pfizer, mau apapun itu adalah helm untuk kita. Memang kalau kita mengendarai motor, kita sudah pakai helm, itu enggak menjamin kita bakal jatuh, kita bakal kecelakaan. Bisa juga kita kecelakaan. Tapi kalau kita sudah pakai helm akan jauh lebih meminimalkan cedera kepala yang berakibat serius seperti itu. Jadi ibaratkan vaksin seperti itu. Begitu juga untuk anak-anak. Apalagi namanya anak-anak itu sebenarnya kalau umur sekitar 12-13 sudah bukan anak-anak sih ya, cuman remaja awal lah ya. Kayak gitu. Iya, betul. Kayak sama teman-temannya, sama lingkungan sekitar itu kayak agak-agak kurang, masih pengen euforia, main-main seperti itu masih ada. Jadi kalau menurut saya memang untuk anak-anak pun penting juga pakai vaksin gitu. Anak-anak pun enggak menutup kemungkinan bisa tertular dari entah itu orang dewasa atau dari teman-temannya. Kadang-kadang yang namanya anak habis lupa, habis main kayak gini, habis belajar bareng seneng heboh kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kalau bisa divaksin gitu. Tapi itu untuk saran dari saya sih. Insya Allah lah dok, karena memang penting juga itu sebagai ibaratnya helm bagi kita ya dok ya. Sekali. Nah, bisa diceritakan sedikit enggak dok, kayak bagaimana sih cara kerja vaksin Sinovac ini dalam tubuh kita? Kan banyak nih dok, setelah divaksin ada beberapa gejala. Nah, takutnya itu loh, maksudnya itu gimana kok kita tuh jadi vaksin, nah cara kerja vaksin di tubuh kita itu bagaimana? Dan kok sampai ada yang demam dan sebagainya gejalanya gitu? Bukan gejala sih dok, lebih ke setelah vaksin itu? Gejala ikutan. Gejala itu seperti itu. Seperti itu dok. Jadi gimana ya? Semoga ini penjelasan saya nggak salah ya. Cuman saya mencoba untuk dengan bahasa awam. Jadi biar nggak ilmiah banget. Iya dok. Intinya gini, kalau yang vaksin Sinovac itu kita mengambil virus COVID ya, virus COVID itu kita bunuh, sudah mati semua. Nah, yang jasadnya ini tadi itu dimasukkan sebagai vaksin ke dalam tubuh kita. Nah, dia tidak bisa menginfeksi kita karena memang sudah mati ya. Cuman nanti kayak bagian dari jasad virus tadi itu akan dikenali sama sistem imun tubuh kita, imun kita. Jadi, ini ada benda asing. Itu pasti otomatis tubuh kita itu akan menganalisis gitu. Ini apa gitu. Oh, gini dipelajari. Jadi dipelajari ini apa, terus nanti seumpama benda kayak gini itu datang lagi ke dalam tubuh kita, senjata apa yang harus kita siapkan untuk membunuh dia gitu, seperti itu. Nah,
bagaimanapun juga ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan pasti tubuh kita itu ada respon gitu. Respon untuk kayak memerangi benda tersebut, walaupun ibaratnya kayak sistem pertahanan tubuh kita itu tentara. Ada orang lain masuk misalnya, entah itu teman, entah itu lawan, tapi kan dicurigai dulu, dia pasti diserang dulu. Nah itu prosesnya itu yang kadang bikin kita tuh ada yang demam, ada yang mungkin badannya sakit-sakit atau apa seperti itu. Tapi nanti diobati per gejalanya, insya Allah sudah sembuh. Kecuali untuk beberapa orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya kayak diabetes mellitus, kayak gitu-gitu yang memang sistem pertahanan tubuhnya lebih rentan. Tapi kan untuk anak-anak insya Allah jarang sekali yang seperti itu. Jadi insya Allah kalau efek samping dok ya? Iya, gampangannya itulah efek samping. Efek sampingnya dari anak-anak gitu kira-kira tidak sampai gimana ya? Yang kita takutkan nanti setelah divaksin nanti efek sampingnya jadi demam atau gimana gitu dok untuk anak-anak. Nanti jadi takut ini. Kalau misalnya ada demam atau nyeri otot, sebenarnya itu wajar-wajar aja. Toh itu juga enggak yang demam yang sampai tinggi, yang benar-benar sampai anak itu butuh perawatan khusus di fasilitas kesehatan gitu. Sepertinya enggak sampai segitu sih. Jadi kayak misalnya waktu kita kecil dulu kan vaksin-vaksin yang lain juga kadang ada yang bikin demam, tapi nanti dikasih paracetamol, sudah hilang demamnya, udah bisa lari-larian lagi kayak gitu. Insya Allah gitu-gitu aja sih. Jadi ternyata vaksin Sinovac ini ya dok ya, biar vaksinnya tuh mengenali virus itu dulu di tubuh kita gitu ya dok ya. Ya, jadi virusnya itu masuk lewat vaksinnya itu. Intinya tuh biar tubuh kita mengenali ini loh yang namanya COVID kayak gitu. Jadi tubuh kita biar siap gitu ya dok. Iya betul. Oh kita harus bikin senjata ini buat besok kalau misalnya ada kayak gini lagi datang, kita harus siap, senjata kita kayak gini gitu. Nah baru tahu loh ini saya. Alhamdulillah dijelaskan sama dokter. Selama ini divaksin iya aja. Tapi nggak tahu itu gimana ya, ternyata alhamdulillah sekali dijelaskan sama dokter. Nah mungkin juga bukan saya aja dok yang baru tahu ini, nanti apa yang di rumah ini kalau mendengar juga ternyata cara kerjanya itu gitu, vaksinnya itu. Ya dok. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, apa ini dari teman-teman kayak kekhawatiran kita itu dari ustadz dan ustazahnya juga, bagaimana dok membedakan gejala virus yang influenza biasa dengan COVID yang berbagai variannya itu dok? Sebenarnya secara umumnya itu hampir sama. Ada yang flu, demam seperti itu ya, nyeri otot. Cuman biasanya untuk yang COVID ini dia gejalanya lebih berat, mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu yang derajatnya ringan ke sedang. Itu gejalanya mungkin 2 kali atau 3 kali lipat lebih berat daripada flu biasa. Misalnya kemarin saya pernah terkena juga. Jadi kayak nyeri otot, ada flu, ada batuknya juga. Cuma nyeri ototnya itu jauh lebih sakit daripada yang kalau saya flu biasanya gitu. Lebih pokoknya lebih nggak enak lah. Lebih berat lah. Jadi mungkin kita bisa merasakan sendiri ya dok ya? Iya. Kan kita sudah sering flu biasa. Iya betul. Nanti kalau sudah lebih berat dari itu, wah ini harus tanda-tanda gitu. Kita tahulah porsinya dulu flu biasa itu seperti ini kok berbeda. Iya, jadi kita mengantisipasi dari diri kita sendiri gitu ya dok ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan bisa disertai dengan diare, mual, muntah kayak gitu, atau mungkin beberapa orang terasa dadanya agak berat atau ada yang mengarah ke sesak juga. Nah, apalagi untuk yang hari-hari gini, sebaiknya kalau sudah merasa seperti demam atau ada diare atau ada pileknya, sebaiknya cepet-cepet bukan suudon ya, mesti waspada gitu. Aware iya, sama lebih aware gitu, lebih aware. Langsung
batasi diri dari Kerumunan, lingkungan. lingkungan. Bisa jadi keuntungannya tuh ada buat diri kita, ada buat orang lain. Kalau memang kita yang jadi sumber penyakit, orang lain akan terhindar, Iya. lebih aman. Tapi kalau orang lain ada yang menjadi sumber penyakit, orang lain yang di sekitar kita, mungkin kita nggak tahu, beliaunya sudah terinfeksi, tapi beliaunya nggak merasa, kita juga nggak merasa. Nah sebenarnya kita itu bukan sakit COVID gitu loh, kita cuma capek-capek aja, cuma agak demam-demam aja. Nah itu kan artinya imunitas kita sedang turun. Iya. Kalau misalnya kepapar sama mungkin teman kita yang sudah positif, tapi dia nggak tahu, kita juga nggak tahu, akan lebih cepat menular ke kita dan mungkin gejalanya akan lebih cepat memberat seperti itu. Kalau yang kayak OTG gitu ya dok ya. Ya. Terus imun kita itu lagi sedang, sebenarnya bukan COVID tapi imun kita lagi Iya. di bawah. Kita ketemu misalnya ada OTG langsung betul. kena. Iya. Kita yang malah kena gitu ya dok Iya. ya. Bisa jadi kasus seperti itu sebenarnya sering, cuman tidak terpublikasi ya. Jadi kalau cerita-cerita dari pasien, jadi kayaknya itu awal keserangannya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya ini nggak sih dok, soalnya bayangan saya dulu juga, ini dari saya sih, Iya. bayangan saya dulu juga kayak COVID mengerikan. Nah setelah kita dinyatakan positif itu kan pasti kayak bayangan kita kayak mengerikan. Tapi sebenarnya gimana sih dok? Kita langsung drop gitu. Kayak ada teman saya ya, dia sebenarnya ya memang lagi sakit, Tapi setelah diketahui waktu tes terus swab dan hasilnya positif, dia tambah malah sakit dok. Kepikiran gitu ya. Iya, maksudnya sebenarnya itu memang semengerikan itu ya dok ya? Atau sebenarnya kita harus ya memang mengerikan tapi udahlah nggak usah dipikirkan atau bagaimana gitu dok kira-kira. Oke, jadi kita juga harus bermain sama kondisi psikologis kita sendiri. Memang penyakit ini uniknya dia itu bisa bergejala yang sangat ringan sampai hampir tanpa gejala. Terus nanti tiba-tiba sembuh gitu aja. Terus ada yang bergejala ringan, ada yang bergejala ringan ke sedang, ada yang sedang ke berat, sampai ada yang berat bahkan sampai fatal gitu. Jadi untuk beberapa orang itu mikirnya ringan kok, orang cuman gini aja demam sama batuk pilek kayak pilek biasa, toh aku juga sembuh akhirnya kayak gitu. Memang ada, tapi juga yang untuk orang yang di sebelahnya itu bisa bikin si pasien itu fatal gitu loh, fatal akibatnya. Gejalanya memberat dan akhirnya fatal, itu juga bisa. Jadi intinya kita harus ada di tengah-tengah kondisi psikologis kita. Memang kita harus waspada, tapi kita tetap harus happy, kita nggak boleh panik berlebihan. Terus kita harus tetap jaga kesehatan, jaga prokes, tetap positive thinking, tetap berdoa, karena memang bagaimanapun berdoa itu mampu memperbaiki kondisi psikologis kita gitu loh. Jadi kalau psikologis kita pun baik, makanan kita baik, prokes baik, imunitas akan mengikuti gitu. Jadi tapi juga tetap waspada, nggak boleh lengah, karena kalau si virus ini menyerang, kita nggak bakal tahu tubuh kita ini sebenarnya siap nggak sih menerima serangan mereka. Walaupun memang kita namanya juga sudah ikhtiar ya, sudah macam-macam. Kalaupun mungkin kita kuat, kita bisa menang melawan virus itu. Tapi kalau kita menularkan kepada misalnya anggota keluarga kita atau teman kita atau siapa yang mungkin lebih rentan kondisi tubuhnya, bisa jadi kita yang menularkan, kitanya bisa menang tapi beliaunya Belum tentu nggak bisa. Iya, itu yang ditakutkan sebenarnya di situ. Iya benar sih. Cuman memang nggak boleh panik berlebih, karena kalaupun sudah keserang ya, itu yang sering kita lihat. Kalau misalnya si pasien itu tadi sudah keserang, tapi dia happy, walaupun keadaannya itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Itu penyembuhnya jauh lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya gejalanya nggak terlalu sih, nah itu. tapi dia itu panik berlebihan, ketakutan nggak Takut karuan, sekali, sampai depresi. Nah itu biasanya yang membuat kondisi tubuhnya itu lebih cepat Lemah gitu seperti itu. Iya
nih dok. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya Iya, dok ya. memang. Tengah-tengah itu. Supaya, tapi kita juga tetap jaga, aware gitu ya dok ya. Bukan berarti ini juga sepele, tapi juga tidak menakutkan, bukan nggak menakutkan ya dok ya. Tapi tetap memang harus menjaga. Bisa jadi menakutkan, bisa jadi ya biasa aja kayak gitu. Tergantung sih. Tergantung psikologisnya kita ya. Iya betul. Nah, ini kembali lagi seputar ini dok, tentang anak-anak ini yang SMP ini. Nah, kan dokter juga tahu kalau 1 tahun setengah ini kan adik-adik kita itu kan sekolahnya daring, online dari rumah. Nah, yang dikhawatirkan itu kan juga kurang geraknya atau kurang ada aktivitasnya adik-adik di rumah ini. Nah, itu seberapa penting sih dok aktivitas gerak untuk terhindar dari semua jenis virus itu, terutama COVID-19. Nah, sekarang kan kalau online kan mereka hanya di depan laptop, terus hanya dari jam 8 sampai jam 11 saja dok kalau online dok. Sekolahnya kan dulu kan kalau tidak online dari pagi sampai siang, sore gitu. Iya, nah mereka kan ya duduk, ya mendengarkan, ya jalan-jalan, olahraga dan sebagainya. Nah ini gimana dok kalau misalnya juga mereka ya di rumah, ya mereka sebenarnya juga nggak mau di rumah, tapi memang keharusan di rumah, tapi juga mereka jarang gerak atau gimana gitu dok. Penting nggak sih ya dok ya? Sebenarnya untuk gerak, untuk olahraga itu penting banget, mau keadaan pandemi atau bukan. Intinya kalau kita bergerak dalam arti olahraga ya, apalagi sambil terkena sinar matahari, udara yang bersih, itu akan memperbaiki kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kondisi tubuh yang sudah bagus, ibarat dia pondasinya bagus, mau misalnya ada penyakit yang macam-macam berseliweran, bisa jadi penyakit itu hanya numpang lewat atau nggak bisa merusak organ-organ tubuh secara signifikan gitu. Nah, kalau misalnya kurang gerak, akhirnya apa ya, kayak kondisi tubuh itu organ-organnya semuanya aktivitasnya juga akan menurun. Artinya nanti kalau misalnya ada penyakit masuk pun ya lebih gampang terserang. Yes, gampangannya seperti itulah. Jadi sebenarnya memang penting sekali sih, nggak usah terlalu yang berlebihan, pokoknya asal cukup aja lah ininya olahraganya. Nah itu dok, kira-kira ini contoh aktivitas gerak yang dapat dilakukan untuk adik-adik yang di rumah ini sambil belajar online, sambil kira-kira melakukan apa ya dok, gerak kecil-kecil gitu untuk di rumah? Bisa mulai yang paling sederhana, kayak misalnya jalan kaki, cuman memang harus rutin ya, sedikit sebentar tapi rutin. Jadi kayak misalnya jalan kaki di pagi hari, kira-kira 20 menit atau 30 menit atau mungkin 40 menit ya, pokoknya nggak lama, nggak sampai yang ngongsro banget, sampai capek banget. Jalan kaki atau lari-lari kecil lumayan, dapat udara segernya dapat, terus akhirnya kita mengaktifkan metabolisme tubuh kita, mengaktifkan organ-organ kita, membantu mempercepat pembuangan kayak racun-racun di tubuh kita. Jadi intinya ibarat tubuh kita tuh mesin itu bagus, bersih, dan apa ya, lebih staminanya tuh bagus gitu loh. Ibarat mobil larinya bisa lebih kenceng lah gitu. Karena sering dipakai atau dipanasin jadinya lebih kenceng ya dok ya. Betul, kayak gitu. Mau naik sepeda silakan, enggak apa-apa. Sepedaan gitu ya. Biasanya kan anak-anak suka sepedaan. Sore-sore. Itu sore-sore bisa, silakan. Tapi juga ini loh dok, sepedaan sore-sore juga berkumpul sama teman-temannya. Nah itu memang harus dijaga dulu jaraknya. Biasanya gitu. Iya, bareng-bareng tapi ya sepedanya nggak usah kenceng-kenceng. Jadi kalau memang kita posisinya agak pepetan, sebaiknya memang pakai masker. Tapi kalau memang sepedaannya bisa sendiri atau mungkin jaraknya jauh-jauh, apalagi udaranya terbuka, bagus. Insya Allah mau maskernya dilepas. Kalau memang benar-benar sendiri loh ya, sendiri atau mungkin jauh banget, yang di depan 100 meter, yang di belakang 100 meter sih nggak, insya Allah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau deket ya tetap pakai masker. Khawatir deh. Iya benar dok. Gimana cara kita aja ya dok ya. Iya betul. Nah dokter, ini pertanyaannya sudah habis selesai. Oh iya. Ini apa?
tadi alhamdulillah terima kasih banyak dokter sudah menjawab yang di luar kepala dokter. Saya juga baru paham, saya informasi baru berkah buat dokter juga, saya juga dapat informasi baru lagi dari dokter, alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dokter kepada pendengar tentang apa atau sudah cukup ke dokter? Ya ini aja ya, tetap jaga prokes aja, tetap jaga kesehatan diri, tetap jaga kesehatan keluarga, tetap happy, pokoknya tetap berdoa, intinya itu sih, sebenarnya itu aja. Dan hilangkan rasa was-was, maksudnya Panik gitu. iya, panik, was-was, pokoknya bismillah, kalau memang diyakini kita sudah ikhtiar yang terbaik, ya sudah gitu. Jadi kita juga mulai menata psikologis kita gitu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi Amin, kita amin. juga lebih enak kehidupan selanjutnya. Amin. Amin ya Rabbal Ya insya Allah pandemi sudah hilang, PPKM nggak ada, enak dok ya. Iya, bisa jalan-jalan lagi. Traveling lagi nanti dok sesuai hobinya. PPKM ini travelingnya cuma virtual aja, bayar di Traveloka berapa ratus ribu kayak gitu, bisa nggak? Lihat-lihat yang di ini, cuman gitu doang ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa dok, insya Allah. Alhamdulillah disyukurin aja. Iya, dok, ya. amin. Amin. Nah, sudah ya dok ya? Iya, Sekian. monggo. Nah itu dia pesan-pesan dari dokter Nila, dokter muda yang sangat cantik. Baru umur 35 tahun tapi sudah riwayat pendidikannya sudah sangat banyak sekali. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh dokter Nila dan dokter juga sangat senang untuk mengisi podcast pada hari ini. Terima kasih sudah mau berkunjung di SMPS IBS dok. Sama-sama. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau bagaimana. Enggak, happy aja. Happy aja. Harus happy ya dok ya. Harus Tetap happy, semangat dan pokoknya. happy. Ya, betul. Nah, dan untuk Ananda, ayah, bunda juga jangan lupa tetap happy, semangat, jangan panik, was-was, ikhtiar, berdoa, jaga iman, jaga imun. Ya, betul. Betul sekali. Iya, betul itu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast Sabilillah Islamic Boarding School. Dan jangan lupa nantikan podcast-podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.